Trik cara cepat memahami teks naratif. Untuk dapat memahami teks naratif dengan mudah, gunakanlah cara atau langkah berikut ini ya. Like, comment, and subscribe juga, jangan dilupakan. Pertama, pahami dulu fungsi atau tujuan penulisan teks naratif. Nah, berikut ini tujuan dituliskannya teks berbentuk naratif itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama kali social function ataupun tujuan dituliskannya teks naratif adalah to amuse, to entertain, and to deal with actual or vicarious experience in different ways. Narratives deal with problematic events which lead to a crisis or turning point of some kind, etc. Maknanya adalah teks naratif itu yang paling utama adalah bertujuan untuk menghibur, untuk menyenangkan para pembacanya. Seringkali juga diselipkan makna untuk menyampaikan atau mengajarkan pesan moral pada pembaca ataupun pada pendengarnya bila itu teks disampaikan secara lisan. Nah, teks naratif itu adalah teks yang berkenaan dengan pengalaman nyata atau pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri oleh penulisnya atau mungkin oleh pembacanya atau mungkin dialami oleh orang lain atau dilakukan oleh orang lain secara nyata. Jadi seperti kejadian itu seperti nyata atau istilahnya adalah vicarious. Kadang juga teks naratif berkenaan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bermasalah, yang mengarah ke permasalahan yang rumit atau pelik, dan akhirnya permasalahan tersebut juga dapat diselesaikan atau dapat disolusi. Adapun generic structure dari teks naratif itu ada 5, tapi yang utama adalah 4. Yang pertama orientation, yang kedua evaluation, yang ketiga complication ataupun problematic events, yang keempat resolution, dan yang nomor 5 ini optional, ya, dinamakan orientation. Orientations itu maknanya adalah sets the skin and introduces the participants. 2. Evaluation maknanya adalah stepping back to evaluate the plight. Number 3. Complication ataupun problematic events, a crisis arises. Number 4, resolution, the crisis is resolved for a better or for a worse. Yang terakhir, reorientation, ini optional. Jadi yang utama adalah adanya orientation, kemudian complication, dan kemudian resolution. Jadi yang pokok itu yang sering ada adalah nomor 1 orientation, nomor 3 complication atau problematic eventnya, yang keempat itu resolution. Maknanya adalah struktur teks naratif itu yang bagian orientation tadi adalah pada bagian orientasi ini menyajikan skenario atau ceritanya dan mengenalkan tokoh atau pelakunya. Skenario dapat berwujud skenario tempat dan juga skenario waktu. Tokoh yang dihadirkan di bagian ini biasanya tokoh utama dan tokoh keduanya atau tokoh antagonisnya. Nah, bagian yang kedua evaluasi atau evaluation itu jarang disajikan, tapi nomor 3 ini sering disajikan, komplikasi ataupun kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bermasalah atau masalah yang ada. Di bagian ini menceritakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bermasalah tersebut. Yang nomor 4 dan nomor 5-nya adalah nomor 4 itu resolusi atau penyelesaian masalah-masalah di nomor 3 tadi. Di bagian ini menceritakan bagaimana masalah itu diselesaikan atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut. Dan nomor 5, bagian terakhirnya adalah reorientation. Di bagian ini juga kadang ada, kadang juga tidak ada. Kalaupun ada, bagian ini monosuko, jadi tidak wajib ada.
isinya adalah berupa kesimpulan atau mungkin ajaran moral yang mau disampaikan dalam teks naratif tersebut. Nah, ini ada contoh teks naratif dengan judul Timun Emas. Orientasinya adalah seperti ini. Long time ago there was a farmer, blah blah blah, they are staying in a village near the forest, they live happily, unfortunately they didn't have any blah blah blah. Itu contoh teks naratif bagian orientation. Setelah orientation tadi mulailah muncul complication atau permasalahan yang ada. Ini ceritanya, ringkasannya, contohnya seperti ini. Every day they pray to God for child. One day a giant passed their home. He heard what they were playing. Then the giant gave them a cucumber. Plant the seed, then you will get a daughter, said the giant. Thank you, giant, said the couple. But in one condition, in her 17th birthday, you must give her to me, said the giant. Itu ceritanya. Jadi ini couple-nya tadi memohon pada giant. Giant-nya memberikan bibit mentimun tadi. Kemudian giant juga mengatakan, tanamlah bibit mentimun ini dan Anda akan mendapatkan seorang putri, kata giant atau si raksasa tadi. Dan the couple tadi sangat berterima kasih atas pemberian dari the giant atau si raksasa ini. Tetapi giant juga memberikan persyaratan, but in one condition. Dalam persyaratannya adalah dalam usianya yang atau ulang tahunnya yang ke-17, si couple atau pasangan ini harus memberikan itu tadi, daughternya tadi atau anak putrinya, anak putri yang dari ini, karena hasil dari ini menanam timun tadi harus diberikan kepada si raksasanya tadi. Selanjutnya, the couple wanted a child so much that they agreed without thinking first. Then the couple wanted a cucumber seed. Each day they took care and growing the plant so carefully. Months later, a golden cucumber grew from the plant. The cucumber was getting heavier and bigger each day. When it was ripe, they picked it carefully and they cut out the cucumber, and how surprised were they when they found a beautiful baby inside. They were so happy. They named the baby Timun Mas or Golden Cucumber. Jadi tadi setelah diberikan bibit mentimun tadi, the couple menginginkan anaknya sebegitu besar sehingga mereka menyetujui perjanjian tersebut tanpa berpikir lebih dulu. Kemudian pasangan tadi, the couple tadi, menanamkan bibit itu mentimunnya tadi. Dia setiap hari merawatnya sehingga bibit tadi bisa tumbuh menjadi tanaman yang bagus dan juga dipeliharanya sebegitu hati-hati dan sangat cermat. Berbulan-bulan kemudian Golden Cucumber grew. Jadi sebuah mentimun yang ini berwujud emas, mentimun emas, Golden Cucumber, tumbuh dari tanaman tersebut. Jadi tumbuhlah tanaman tersebut, muncullah timun yang wujudnya bukan timun biasa yang buahnya bisa dimakan, tapi timunnya ini menjadi timun emas, terbuat dari emas, bahannya dari emas murni, 24 karat. Kemudian ini mentimunnya tadi setiap hari bertumbuh, menjadi semakin berat dan semakin besar setiap harinya. Dan ketika mentimunnya tadi sudah tumbuh besar, kemudian couple-nya tadi atau pasangan tadi memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong itu mentimun emasnya tadi, dan betapa terkejutnya mereka betapa herannya mereka, kaget gitu. Wow, ketika mereka mendapatkan seorang bayi yang sangat cantik di dalam mentimun yang terbuat dari emas yang telah dibelah tadi. Jadi di dalamnya ada seorang bayi yang sangat cantik, sehingga pasangan tadi, the couple were so happy, begitu bahagianya. Kemudian mereka memberikan nama timun emas ataupun Golden Cucumber.
Jadi di sini itu muncullah suatu permasalahan. Nah, permasalahan tadi kemudian disolusi seperti ini. Years were passing by and Timon Mas had grown into a beautiful girl. Her parents were very proud of her, but their happiness turned off to fear when her 17th birthday came. The giant returned to ask for their promise he was going to take Timon Mas away. Nah, inilah permasalahan itu muncul, kemudian diberikan solusi ini. Ya, setelah bertahun-tahun itu berlalu, Timon Mas tadi telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Her parents were very proud. Pasangan tadi sebagai orang tuanya sangat bangga pada gadis tadi, tetapi kebahagiaannya itu berubah menjadi turn to fear, menjadi ketakutan ketika usianya sudah mendekati 17 tahun. Ketika si gadis berusia 70 tahun, kebahagiaan pasangan tadi berubah menjadi ketakutan. Kemudian raksasanya kembali kepada pasangan tadi dan menagih janjinya. Dia ingin he was going to take Timon Mas away. Dia akan membawa serta Timon Mas tadi. Jadi Timon Mas akan dibawa oleh the giant atau raksasanya itu. Ya. Nah, complication yang kedua ini adalah the farmer tried to be calm, just a moment please. Timon Mas is playing, my wife will call her, he said. Then the farmer came to his daughter, my child take. Kemudian dia mengatakan pada daughternya tadi, my child take this, as he was giving her a little bag to Timon Mas. Dan Timon Mas diberikannya little bag, tas yang kecil. Dan dari tas yang kecil itulah Timon Mas akan tertolong. Ada permasalahan di sini. Resolution yang kedua tadi adalah the farmer tadi mencoba untuk tenang, just the farmer try to be calm, just a moment please. Timon Mas is playing, my wife will call her, he said. Then the farmer came to his daughter, my child take his, as he was giving her a little bag to Timon Mas. This will help you from the giant. Now run as fast as you can, he ordered. So Timon Mas ran away. Jadi farmernya atau couple-nya tadi berusaha untuk tenang. Kemudian dia mengatakan tunggu sebentar karena Timon Mas sedang bermain. Ini kemudian istrinya akan memanggil Timon Mas untuk datang kepada giant-nya tadi. Kemudian the farmer, petaninya tadi datang kepada anaknya si putrinya tadi yang namanya Timon Mas. Ya, dia mengatakan, anakku ambillah ini, dan ketika itu dia memberikan tas yang kecil kepada si Timon Mas. Nah, ini tas yang kecil ini akan menolongmu dari ancaman si giant tadi, ancaman si raksasa yang akan mengambilnya tadi. Sekarang larilah secepat mungkin, kau bisa lari. Run as fast as you can, lari secepat mungkin sebisa yang kau lakukan, dia mengatakan pada putrinya tadi. Maka Timon Mas lari. Nah, comparison yang ketiga muncul. The couple was very sad about her leaving, but they didn't want the giant to eat Timon Mas. Meanwhile, the giant had been waiting for too long. He became impatient. Somehow he knew that the couple had lied to him, so he destroyed the house and ran for Timon Mas. The giant was chasing Timon Mas, and he was getting closer and closer. Timon Mas then took a handful of salt from their little bag. She spread out the salt behind her. Suddenly a white sea appeared between them. The giant had to swim to reach her. Maknanya adalah permasalahan yang ketiga muncul ketika tadi kan couple-nya tadi merasa sedih, ya, was very sad. Nampak masalahnya ini muncul lagi.
sangat sedih karena ini kepergian dari si putrinya Timon Mas tadi. Tetapi mereka juga tidak ingin raksasanya tadi memakan gadisnya tadi yang bernama Timon Mas tadi. Sementara raksasanya tadi sudah menunggu terlalu lama, dia menjadi tidak sabar. Somehow bagaimanapun juga dia tahu bahwa pasangan petani tadi telah berbohong kepada raksasa itu. Maka dia menghancurkan rumahnya dan lari untuk mengejar si Timon Mas. Kemudian si raksasa tadi was chasing Timon Mas. Dia berusaha untuk menculik Timon Mas, and he was getting closer and closer. Dia ini jayanya lari semakin mendekat kepada Timon Mas. Timon Mas kemudian took a handful of salt. Dia mengambil satu genggam garam yang diambil dari tas kecil yang diberikan oleh petani tadi. Kemudian dia melemparkan tas kecil tadi, bukan tasnya yang dilemparkan, tapi garamnya tadi, segenggam garam tadi dia lemparkan ke belakangnya, dan sekonyong-konyong muncullah a white sea, lautan yang sangat luas muncullah di antara mereka, maksudnya di antara Timon Mas dan raksasa yang mengejarnya tadi. Maka raksasa tadi harus berenang untuk bisa menangkap si Timon Mas. Selanjutnya penyelesaian masalahnya atau resolusinya adalah Timon Mas was still running, but now the giant almost caught her. Then she took some chili and threw them to the giant. The chili suddenly grew into some trees and trapped the giant. The trees grew some thorns as sharp as knife. The giant screamed painfully. At the meantime, Timon Mas could escape again. Permasalahan tadi diselesaikan dengan cara Timon Mas masih terus berlari, tetapi sekarang ini raksasanya hampir mendekatinya, hampir menangkap si Timon Mas ini. Kemudian si Timon Mas tadi took some chili, dia mengambil beberapa cabai dan melemparkannya kepada ini raksasanya tadi. Jadi ambil cabai dari tas yang kecil yang dikasih petani tadi, cabainya tadi diarahkan ke raksasanya tadi. Dan mukjizatnya atau anehnya di sini, the chili suddenly grew. Tiba-tiba cilinya tadi, lomboknya tadi atau cabainya tadi tumbuhlah menjadi beberapa pohon yang besar. Kemudian ini pepohonan tadi, trisnya tadi menjebak si giant, menjebak si raksasa tadi. The trees grew some thorn. Ini anehnya juga, the trees grew some thorn. Jadi pohonnya tadi tumbuhlah beberapa tanduk setajam pisau. Jadi tumbuh banyak tanduk yang tajamnya sama dengan pisau, as sharp as knife. The giant screamed painfully. Raksasanya tadi terus menembus pohon, tapi karena kena ini duri-duri yang ada di pepohonan tadi yang begitu tajam, dia mengerang kesakitan painfully. At the meantime, sementara itu Timon Mas bisa dapat lari lagi. Itu solusi yang ketiga dari permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga diselesaikan, muncul permasalahan yang keempat. But the giant was very strong. Again, he almost caught Timon Mas. So Timon Mas took the third magic staff, the cucumber seeds. She threw the seeds, and suddenly they became a white cucumber field. The giant was very tired and hungry, so he ate those fresh cucumbers. He ate too much that he felt bla bla bla. Permasalahan yang keempat muncul demikian. Tetapi itu si raksasanya sangat kuat. Sekali lagi dia hampir bisa menangkap si Timon Mas. Maka Timon Mas mengambil the third magic staff, tongkat ketiga, tongkat sulap yang ketiga. Ya,
ataupun benda, ya, stuff, barang, ya. Yang ketiga, the cucumber seeds, ya. Magic yang ketiga adalah tadi garam sudah, lombok sudah. Yang ketiga adalah yang dilemparkannya adalah bibit mentimun, ya. She threw the seeds, dia melemparkan bibit mentimun tadi ke belakang, dan sekonyong-konyong they became a white cucumber field, menjadi tumbuhan mentimun yang banyak, atau menjadi ladang mentimun yang banyak. The giant was very tired, raksasa yang mengejarnya tadi sangat lelah dan juga sangat lapar, maka dia mengambil atau memetik timun tadi, timun yang masih segar tadi diambil dan dia makan sebegitu banyak, sangat banyak sekali, ya, karena dia melapar mengejar si timun emas. Ini resolusi dari permasalahan nomor 4 tadi. Timun emas was kept on running as fast as he could, but soon she was very tired herself. To make things worse, the giant had woken up. Timun emas was so scared. Desperately, she then threw her last weapon, a kind of shrimp pasta, terasi, shrimp pasta. It did a miracle again. The pasta became a big swamp. The giant fell into it, but his hand almost reached Timun emas. Suddenly the leak pulled him to the bottom. The giant panicked and he couldn't breathe. At last he was drowned. Nah, ini permasalahan yang keempat tadi, solusinya seperti ini. Timun emas, ceritanya itu timun emas terus berlari secepat mungkin dia mampu untuk berlari, tetapi segera juga si timun emas juga merasa kelelahan juga. To make things worse, untuk membuatnya lebih parah lagi, the giant had woken up. Nah, to make her thing worse, ya, yang lebih parah lagi adalah the giant had woken up, bisa bangun. The timun emas sebegitu takut, desperately, dengan patah semangat, sinden through, dia kemudian melempar senjata yang terakhir yang dimiliki oleh timun emas, yang diambil dari tas yang kecil tadi, yaitu semacam pasta, atau bahasa Jawanya terasi, ya, terasi pasta yang dibuat dari udang itu loh, terasi. Nah, terjadilah setelah dilempar ke terasinya tadi, terjadilah mukjizat lagi. The pasta yang terasinya tadi berubah menjadi satu big swamp, satu kolam yang sangat luas. Akhirnya raksasanya jatuh ke dalam kolam yang luas tadi, tetapi ini tangannya hampir saja dia bisa meraih si timun emas. Namun sekonyong-konyong mukjizat terjadi, the lake pull him, ya. Akhirnya danaunya tadi, atau swamnya tadi, atau kolamnya tadi, dia menarik ini giantnya tadi, raksasanya tadi ke dasar danau atau ke dasar kolam tadi. Kemudian raksasa itu panik, ya, dan dia tidak dapat bernapas karena dia ditarik, ada yang menarik ke bawah, ke dasar kolam, ke dasar telaga, dan akhirnya si giant tadi tenggelam. Begitulah itu teks narasi, ya. Diawali dengan orientation menyajikan tempat dan juga setting tempat, waktu, dan juga tokohnya si timun emas bersama dengan pasangan tadi, petaninya. Kemudian ada juga giantnya, raksasanya, dan seterusnya. Kemudian muncul masalah 1, selesai, diselesaikan, beres. Muncul masalah 2, selesaikan, beres. Muncul yang ketiga, beres. Yang keempat, puncaknya ini bingung gitu, tapi tetap bisa disolusi. Yang bingung mana sih ini giant raksasanya tadi, panik, he couldn't breathe, dia tidak bisa bernapas. Karena panik dia nggak bisa bernapas, dan akhirnya dia tenggelam. Nah, pada narasi dengan judul Timun Emas ini ada reorientationnya. Demikian reorientationnya. Timun Emas was very relieved. She was safe now. Then she returned to her parents' house. Her parents were, of course, very happy to see their daughter safe and sound. Thanks God, you have saved my daughter, they cried happily.
From then on, Timon must live happily with her parents with no fear anymore. Ini reorientationnya atau reiterationnya. Timon Mas sangat-sangatlah lega, very relieved. She was safe now, dia selamat sekarang. Kemudian dia kembali pulang ke rumah orang tuanya, si petani tadi. Orang tuanya tentu saja very proud, very happy, sangat bahagia melihat putrinya selamat dan ya selamat semuanya, safe and sound, sangat-sangat selamat dan bahagia. Thanks God, terima kasih Tuhan, you have saved my daughter. Tuhan telah menyelamatkan putri kami. Mereka menangis bahagia, si petaninya menangis bahagia dan mengucapkan thanks God you have saved my daughter. Nah, from then on, sejak itulah Timon Mas hidup bahagia bersama orang tuanya dengan tanpa ada rasa takut lagi, karena si Jayanya sudah tenggelam di telaga tadi. Nah, berikut sangat mudah bukan memahami teks naratif itu. Nah, yang itu tadi contoh dari teks naratif, menceritakan tentang Timon Mas. Jadi kalau ada teks yang modelnya seperti itu, ceritanya seperti itu, ada orientasinya, ada permasalahan, ada solusi, permasalahan, solusi, dan ada penutupnya reorientation, maka itulah masuk jenis pada teks naratif. Kemudian yang bisa disimpulkan, social functionnya itu to entertain atau to amuse the readers atau listeners. Kadang suka tersirat ajaran atau pesan moral di dalam teks tersebut. Nah, pada Timon Mas tadi, cerita Timon Mas tadi juga ada pesan moral. Nah, pesan moralnya apa ya, silakan kalian sebagai pembaca untuk menyimpulkannya sendiri atau menarik kesimpulan apa kira-kira pesan moral yang ingin disampaikan. Amati ceritanya baik-baik, di situ sudah tersirat pesan moralnya. Jadi struktur teksnya yang utama adalah orientation, problematic event, dan resolution. Awalnya orientation, problematic event 1, 2, 3, 4, resolution 1, 2, 3, 4 ya. Dan yang terakhir kadang ditutup dengan reiteration atau reorientation, berisikan happy ending atau sad ending, atau mungkin juga ajaran moral untuk pembacanya. Nah, begitulah teks naratif. Nah, next selanjutnya coba kerjakan latihan berikut dengan senang, bahagia, cermat, dan cerdas ya. Ini berikutnya ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. Nah, berikut ini latihannya, tidak terlalu rumit ya. Tasknya atau tugasnya adalah answer the following question based on the text above. Ini coba latihan saja ya, dimana data-datanya bisa ada di dalam teks di atas tadi. When and where did the story happen? Kapan dan dimana peristiwa itu terjadi, ceritanya terjadi. Who were involved in the story? Siapa saja yang terlibat dalam cerita itu, tokoh-tokohnya siapa saja. What event started the plot of the story? Kejadian apa yang mengawali peristiwa cerita yang ada dalam cerita itu? Kejadiannya apa, yang awalnya kejadian apa, what event ya. Kemudian what happened next, apa yang terjadi kemudian ya, setelah peristiwa itu. Ada what makes the problem in the story get more complicated, apa yang membuat permasalahan di dalam cerita itu menjadi lebih complicated, menjadi lebih kompleks, lebih rumit. Apa itu yang membuatnya? What is the climax of the story? Ya, klimaks dari ceritanya apa? Complicated eventnya apa? Peristiwa yang rumit apa dalam teks itu? Yang klimaksnya seperti apa? Number 7, was there any resolution of the story related to question number 6? Apakah ada resolusinya atas permasalahan klimaksnya tadi? What can you learn from the story? Nah, inilah dalam teks naratif berarti ditanyakan what can you learn, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita itu. Moral message-nya apa, moral lesson-nya apa. Ya, begitulah sedikit ulasan mengenai teks naratif. Semoga bermakna dan juga untuk mempermudah pemahaman dengan cepat teks naratif itu seperti apa, isinya, strukturnya, unsur kebahasaannya. Begitu. Terima
Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.